Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ruang virtual. Ini kita kayak sebenarnya menyambung dari ini kemarin ya, ide apa inisiatif kemarin. Kayak tadinya kan niatannya emang kita meet up sambil bahas apa namanya, bahas apa tuh kemarin, bakat strategik kemarin ya. Strategik kemarin bahas futuristik sama konteks. Nah, kebetulan kan kami bertiga kemarin tuh yang ngumpul di rumahnya Bu Ratu nggak ada yang dominan bakat tersebut gitu. Jadi kayak akhirnya memutuskan untuk video callan sama Kak Ira. Iya gitu. Nah, jadi terus terpikirlah ide bahwa kayaknya seru, maksudnya bukan seru juga sih, tapi penting juga gitu ya untuk kita, kan tugasnya adalah membuat video penjelasan tentang masing-masing tema bakat gitu ya. Minggu ini kan yang si tema Thinking Talents itu gitu ya. Nah, cuman kan kalau apa namanya, acuannya ya kita udah punya acuan modul, udah punya acuan videonya Kang Firman gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita bisa ngumpul dan diskusi dan katakanlah menyimak langsung dari yang punya bakatnya gitu, yang punya bakat dominan itu akan lebih seru dan lebih berasa aja impact-nya gitu loh, kayak bisa menggali, bisa tanya-tanya langsung. Nah gitu. Kemarin tuh aku sempat nge-share ke Bu Dery kemarin udah pulang, Bu Dery udah masuk ya. Assalamualaikum Bu Dery. Maaf ya baru gabung. Aku ngechat link buat nanti malam dong. Coba. Aduh. Oh, oke. Bu Ira jangan ketawa gitu dong, Bu Ira. Iya, jadi kemarin tuh pas Bu Dery udah pulang, aku masih lanjut ngobrol sama Bu Ratu. Terus kayak muncul ide, ya itu tadi kita lanjutin aja ngobrol kayak gini, ngebedah bakat di antara kita-kita ini aja yang ikut program 90 Days ini gitu. Nah, tapi ngebedahnya supaya lebih apa ya, mendalam, supaya karena kan kita kayak membedah isi kepala aja gitu ya, isi pikirannya apa sih yang dipikirin oleh seorang kemarin kan futuristik gitu, Kak Ira ditanya, apa sih yang dipikirin sama seorang futuristik, terus ternyata konteks juga Kak Ira suaminya juga punya bakat konteks gitu, jadi bisa kita bisa kita simak juga ceritanya, contoh-contohnya gitu. Jadi kan kayaknya membantu sekali ya Bu Dery ya, kemarin gimana coba Bu Dery, kesan-kesannya gimana hasil ngobrol kita kemarin, Mangga? Jadi kebayang sih sebenarnya ya. Jadi banyak kan kita sebenarnya udah punya bekal tuh sedikit, misalnya baca-baca sedikit. Tapi dengan kemarin tuh jadi bisa tanya, terus jadi bisa lebih ke gambar. Oh intinya tuh ini gitu. Jadi intinya tuh dapet lah gitu. Gitu sih, Mbak Najla. Ya, jadi gitu ya, ternyata seru gitu kalau kita bisa nanya-nanya langsung ke orang yang punya bakat itu, sehingga kita bisa tahu apa sih yang dipikirin, apa sih yang dilakuin. Nah, kemarin tuh aku nggak sempet ngobrol sama Bu Dery, tapi ngobrolnya sama Bu Ratu nih, aku izin kasih lihat ya. Jadi aku kan mungkin sempat cerita sedikit juga, sempat nggak cerita sih, tapi lebih ke menyebut gitu ya, mention dikit-dikit di grup gitu kan, tentang jadi aku belajar yang namanya NLP. Nah, ini ada kerangka yang bagus banget bisa dipakai untuk tanya jawab itu gitu. Kayak memodel. Jadi judulnya memodel atau memetakan, kalau biasanya kita menggunakan ini untuk memetakan keahlian seseorang. Jadi kayak misalnya katakanlah Bu Dery punya keahlian menulis gitu ya, misalnya ya Bu Dery ya. Contoh aja ini contoh. Saya nggak tahu Bu Dery suka menulis atau tidak ya. Diary Mbak, suka aku nulis Nah diary. ya, menulis lah ya lumayan gitu. Nah, kalau biasanya si alat ini biasa dipakai untuk, apa, memetakan apa aja sih yang kalau kemarin kan kayak nanya ke Kak Ira tuh baru baru 5W1H gitu kan, what, who, where gitu ya. Itu kan ternyata masih layer, yang bisa kita amati lingkungannya gitu. Nah, ada juga ternyata, apa namanya, bisa ditanya juga tentang perilakunya seperti apa sih ketika bakat futuristiknya muncul gitu. Kemarin sebenarnya sempat dibahas juga, oh perilakunya biasanya jadi mikir, me 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 membayangkan gitu, itu kan perilaku. Atau terus keahliannya apa sih yang, ini aku sambil kasih lihat aja biar kebayang ya.
Jadi bentar maaf. Jadi ini contoh aja sih, contoh nah, contoh memodel belum keluar ya? Oh, udah. Nah, contoh memodel keahlian seseorang. Ini ada contohnya, ya kebetulan waktu itu teman aku gitu ya. Keahliannya dia adalah keahlian jadi seorang pembelajar. Menariknya gitu. Keahlian seorang pembelajar atau istilahnya intentional learning. Nah, ternyata dengan bertanya yang berlapis-lapis seperti ini. Jadi kalau kemarin kan 5W1H itu baru di level lingkungan doang. Kapan sih bakat futuristik muncul? Di mana sih bakat futuristiknya muncul gitu, atau nanti hari ini berarti kita tanya tentang strategic dan ideation gitu ya. Ini Kak Ira lagi nih yang naik panggung ya, punten ya Kak Ira ya, karena punya kedua bakatnya. Iya gitu. Terus ya nanti kan ditanya yaitu 5W1H-nya kapan di mana gitu ya. Nah, nanti ditanya lagi perilakunya tuh seperti apa sih kalau misalnya lagi muncul ideation-nya atau misalnya strategik deh, Kak Ira kan kuatnya paling kuat tuh strategik gitu ya. Perilakunya kalau misalnya wujudnya seperti apa sih ketika bakat strategik yang muncul tuh apa yang dilakukan kayak gitu. Terus nanti tanya juga tentang kompetensinya atau keahliannya. Keahlian apa aja sih atau misalnya skill-skill, keterampilan gitu ya, soft skill atau hard skill yang dipelajari oleh Kak Ira sebagai seorang strategik gitu. Terus nanti naik lagi ke level keyakinan gitu. Apa sih belief-nya seorang strategik gitu. Itu nanti naik lagi ke level identitas gitu, kayak kalau seorang yang strategik itu identitasnya apa sih, sebagai apa gitu. Sebagai yang bagaimana Kak Ira, yang bagaimanakah yang strategik gitu. Terus nanti dinaikin lagi ke level spiritual. Apa sih niatan tertingginya menjadi seorang strategik tuh manfaatnya apa sih? Pentingnya apa sih jadi strategik gitu. Niatan tertingginya ada kayak gitu. Jadi ada apa ya, pertanyaannya tuh kita bisa arahkan supaya kita tahu layer-layer dari level apa tadi, tempat gitu ya, setting-nya, 5W1H-nya, lingkungannya, perilakunya seperti apa, kompetensinya seperti apa, belief-nya, keyakinannya, values-nya seperti apa, identitasnya seperti apa, terus bahkan niatan tertingginya gitu, spiritualitasnya tuh seperti apa gitu. Jadi, aku pengen coba aja gitu, kayak kayak gini, pertanyaan-pertanyaan ini, itu tuh bisa dipakai nggak sih untuk memodel bakat seseorang gitu, karena kita kan kalau kita nggak punya bakatnya tuh nggak ngerti apa yang dipikirin oleh orang itu gitu. Kebayang nggak teman-teman kira-kira sampai sini? Atau kayak apaan sih banyak banget ini idenya, ya harap maklum ya ideation. Iya, iya, kebayang Mbak Dila. Iya, jadi inilah wujud seorang ideation ya. Salah satu salah satunya ngide aja gitu. Nah, ini ekspresinya di aku, kalau di Kak Ira bisa jadi berbeda gitu kan. Sama ini mungkin Mbak, apa namanya, kan itu kalau yang di bakat kuat ya. Ya. Kalau misalkan dia punya apapun lah ya bakatnya. Tapi kan sekarang kita mau bahas strategik. Kalau misalkan kuat, dia ekspresinya kan yang kayak tadi Mbak itu ya. Tapi kalau misalkan ada juga yang strategiknya lemah, nah itu juga bisa kita tanya ya. Gimana dia bisa menemukan jalan ketika strateginya dia tuh lemah, atau ada bakat apa yang dia kan siasati kelemahan ya. Bakat apa yang bisa mensiasati kelemah apa ketika strategiknya itu lemah. Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh, bisa juga kayak gitu. Enaknya kita bahas strategik dulu apa ideation dulu? Ayo, itu apa aja dulu boleh, Mbak Ira? Kak Ira suaranya kok nggak ada ya? Nggak keluar. Tes. Belum keluar. Halo? Belum ada suaranya. Nggak masuk mungkin headset atau ininya. Aku maaf ya, off cam dulu. Iya, nggak apa-apa. Ntar sambil kita tunggu Kak Ira muncul suaranya, aku kasih lihat tadi sebenarnya asalnya dari sini nih, yang layer-layer tadi.
Jadi dari layer lingkungan, perilaku, kemampuan, keyakinan, identitas, spiritualitas. Nah, nanti ada teman-teman bisa pandu dengan pertanyaan ini kalau misalnya mau di screen capture boleh, mangga silakan. Kalau boleh sih kredit Indonesia NLP Society-nya tetap ikut di capture gitu ya, karena kebetulan aku kopas juga dari punyanya Indonesia NLP Society gitu. Jadi kalau mau dipakai mangga silakan, tapi sebaiknya tetap mencantumkan ini tuh yang nyusun adalah Indonesia NLP Society. Gitu. Jadi aku pinjam juga ilmunya NLP gitu, teman-teman. Kak Ira gimana? Sudah bisa keluar suaranya kah? Bagaimana? Kita tunggu. Sambil kita tunggu, sambil ini deh survei singkat yang strategik, yang dominan bakat strategik atau ideation boleh ini, atau yang lemah juga yang bakat lemahnya strategik dan ideation justru bakat lemah gitu, boleh mangga. Mungkin tulis di chat. Izin off cam iya boleh mangga. Kak Ira lagi pindah device dulu. Oke, silakan. Mungkin ini kali ya, headsetnya kali ya tadi ada kendala. Strategik 19 tuh berarti putih ya. Ideation 8 masih kuning. Oke, Bu Ismi, bisa tuh nanti Bu Ismi cerita tentang ideation, Ibu. Ideation kuat, Bu Intan juga, mangga atuh, ayo yang mau jadi model duluan, jadi kita istilahnya ini ya, mau bilang narasumber ya, boleh juga sih. Tapi kalau mau dibilang di model atau kita tiru, kita pelajari gitu kan, bakatnya, bedah bakat lah kita kan tadi judulnya, yang mau jadi dibedah duluan, dibedah. Yang mau dibedah duluan mangga. Siapa bersedia? Assalamualaikum. Bu Intan, waalaikumsalam. Aku izin spotlight ya. Mangga Bu Intan, gimana ceritakan seorang ideation, Bu Intan ideation-nya itu gimana yang terasa oleh Bu Intan? Mangga. Yang terasa sih biasanya tuh di antara teman-teman ya suka ada ide-ide ya. Yang terkadang itu sering dibilang, oh, ini termasuk kelemahan saya nih, communication, agak susah merangkai kata-kata. Gimana tuh? Kalau ada apa ya, contoh yang sederhana aja, ide makan gitu ya, atau ide ada kegiatan apa, tapi saya ngomong. Bingung ya? Coba kita bantu dengan pertanyaan aja deh. Oke, silakan. Teman-teman, aku bantu post itu daftar pertanyaannya di komentar ya. Barangkali ada yang mau bantu jadi penanya. Aku mau ini setting teknis dulu. Ya Bu Intan. Ya Bu Dery ya. Aku ini ya, add spotlight ya, mangga. Teh Dery. Kami satu kelompok nih sama Teh Dery. Iya, Masya Allah. Salam kenal ya Bu Intan. Salam kenal Teh. Ya, Bu Intan. Jadi apa nih Bu Intan, mulai dari lingkungan dulu ya. Jadi tadi Bu Intan kuat termasuknya ya. Ya, contoh nih saya pernah ada beberapa kasus yang buat saya kesal gitu ya. Jadi waktu itu ada kegiatan. Ya, atau strategik atau ideation, saya juga agak bingung nih. Jadi kan pada foto, kita foto bareng gitu ya. Jadi foto kan semuanya berdiri, padahal orang di belakang banyak. Saya bilang, bagaimana kalau yang di depan duduk, yang ini duduk, yang ini begini, gitu kan? Oh, itu strategi kayaknya ya. Tapi pada enggak. Terus? Itu satu. Terus apalagi ya, saya tuh bingung lah yang banyak. Tapi yang jelas tuh suka ada ide-ide lah begitu. Kalau ada, saya bingung ya menjelaskannya. Yang lain dulu deh. Oh gitu. Terus Bu, itu tuh muncul otomatis gitu. Jadi Ibu ngasih ide, kamu duduknya mendingan gini gitu ya? Iya, kan itu ada kegiatan kan. Kamu berdiri gitu. Kali ya Teh ya. Kan semuanya berdiri, otomatis yang di belakang kan nggak kelihatan tuh. Saya bilang sama pembawa acara, Mas, gimana kalau begini saja? Saya bilang, yang paling depan jongkok, yang tengah duduk, yang belakang biar kelihatan. Tapi pada ngelihat saya tuh kayaknya bikin repot atau gimana, nggak tahu. Kesel banget rasanya gitu kan. Karena menurut saya tuh
keren banget tuh apa idenya atau caranya begitu ya. Iya. Tapi akhirnya nggak dipahami gitu, nggak mengerti. Itu satu yang saya ingat. Terus apalagi ya, pokoknya saya Terus banyak Ibu, nggak inget deh ya. perasaan Yang Ibu gimana ketika ide Ibu ditolak kan akhirnya apa pada iya, ngikutin ide Ibu? enggak di waktu itu nggak ada Ditolak. yang ngikutin. Pada mungkin karena udah pada duduk di depan kali, udah pada tegak di depan atau seperti apa gitu ya. Cuman ngeliat aja. Saya jadi berpikir nih nggak adil juga nih ke belakang ya, yang lain nggak kelihatan gitu. Terus lagian kan banyak nggak kelihatan, tapi kok mereka nggak paham sih maksud saya tuh begini gitu. Kesel banget nih kayaknya. Udahlah, terserah situ. Akhirnya ya gitu kan. Atau ada lagi ya, pokoknya beberapa saya sering punya ide, punya itu sering sering nggak diterima, saya suka kesel banget gitu. Padahal bener loh, kok mereka nggak ngerti ya gitu. Tapi saya lupa apa aja ya. Saya yang paling ngerti tadi itu deh. Apalagi ntar saya Tapi ingat-ingat dulu. pernah itu kan yang ditolak tuh contohnya. Iya. Kalau yang diterima Oh seneng banget. Seneng banget. senang banget Apa ya? rasanya. Ada nggak contohnya kalau yang diterima? Kalau nggak di kehidupan sehari-hari misalnya Bu, kalau ada ideation tuh kan banyak ide tuh. Kalau di kehidupan sehari-hari ada contohnya nggak? Ini termasuk lemah saya nih, komunikasi. Saya suka bingung mengungkapkannya. Aduh, yang lain dulu deh, Teh. Nanti sampai Oh, saya gitu. ingat-ingat nih, sampai saya mikir-mikir ya. Siap. Kalau baik-baik Bu Intan, ya. Bu, suara saya sudah kedengaran belum ya? Sudah Bu Ira, silakan Bu Ira dulu ya sekarang ya. Oh iya. Lanjut ke Bu Ira ya. Monggo Bu Ira. Oh iya. Oh ini bahas strategik dulu ya, berarti. Boleh strategik dulu nomor 1 kan, Mbak Ira ya. Sampaikan aja kali ya. Karena di saya 1 dan 2 kan. Jadi, Mbak Ira strategik nomor 1. strategik nomor 1, ideation nomor 2. Siap, boleh, monggo. Ya, kalau yang aku rasain selama ini ya, orang dengan strategik yang kuat ternyata kayak otak kancil gitu. Jadi kayak apapun masalahnya selalu ada jalan keluarnya. Jadi kayak gitu. Jadi misal kalau ditanya kapan itu, kalau saya kayak Mbak Nubila tadi nanya ya, Mbak pertama kapan muncul gitu kan? Kapan muncul setiap ada permasalahan gitu. Jadi misalkan kayak di kehidupan sehari-hari aja gitu kan. Suami misalkan mau bilang, aku nanti mau ke sini gitu. Oh, kenapa nggak dari sini ke sini dulu gitu. Jadi gimana caranya mencapai tujuan itu untuk lebih efisien dan lebih efektif, lebih singkat dan lebih apa ya? Gimana caranya mencapai tujuan itu untuk lebih singkat cara mengerjakannya, efisien waktunya, efektif pengerjaannya, jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan nih aku masuk ke dalam suatu organisasi yang mungkin sudah terbentuk gitu ya, awalnya akan mempelajari dulu gimana sih mereka kerjanya gitu. Seperti apa sih urutan-urutannya itu. Baru setelah itu akan kepikir, oh ini seharusnya bisa langsung ngerjain yang ini selesai dalam waktu yang lebih singkat, tapi tujuannya sama tercapai. Jadi seperti itu, lebih ke situ. Kalau ada problem gitu kan, orang cerita ada problem seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Menurut mereka terus gimana ya? Tapi menurutku selalu ada alternatif untuk menyelesaikan sebuah masalah, apapun itu masalahnya. Gitu. Jadi kalau idenya banyak iya, idenya sangat banyak betul. Jadi setiap ada permasalahan langsung kebayang solusinya apa saja. Jadi bisa langsung kebayang nih solusinya apa saja, dikerjakannya kapan. Suaranya bergema nggak Mbak? Saya lagi di rumah sih. Jadi Kurang jelas. Agak mendem gitu sih emang suaranya. Oh gitu. Halo. Mungkin Ya, karena jadi banyak lemak ya, jadi banyak peredamnya. jangan gitu dong, aku kan jadi malu ngomongin lemak, Ira. Nah, masih lebih banyak saya Bu Dery. Ini agak mendem ya. Iya, agak mendem. Kenapa ya? Kirain di aku aja loh. Ternyata Headsetnya sama mungkin ya. ya. Coba Headsetnya ya. Ini agak-agak harusnya gimana sih audio settingnya itu kalau gini? sama aja sepertinya. Bisa Kemarin katanya. lebih jelas ya suaranya. Kemarin lebih jelas. Kemarin pakai HP juga tahu tadi pakai HP. Gitu. Kalau ini Tahu. Kalau nggak pakai headset sama aja. agak coba gimana? Halo.
Coba ngomong lagi, Mbak Bu Ira. Iya sih, agak mendem gitu, tapi kedengeran sih. Kedengeran Iya, sih. kedengeran. Agak Tuh. mendem aja. Sayup-sayup sampai. Sayup-sayup. Iya, atau nggak usah pakai headset, berisik ya kalau Coba nggak ya. pakai headset. Oke, aku coba ya. Mungkin headsetnya yang agak Tadi terkendala. barusan Bu Ismi mau tanya ya, mungkin sambil tanya Bu Oh, Ismi monggo. oh ya, mangga Bu Ismi, silakan saya add ya. Tadi dengar Mbak Ira ya. Eh, Kalau saya lihat saya tangkap tadi kayaknya Mbak Ira tuh harus lihat misalnya ada suatu permasalahan, harus lihat secara keseluruhan dulu seperti apa baru bisa kasih jalan. Oh, ini tuh kayak gini. Tambah lagi Mbak Ira, strategik nomor 1, ideation nomor 2 ya. Iya, kedengaran nggak suaranya? Betul nggak? Kedengeran. Kedengeran, cuma memang harus Udah nggak pakai headset? enggak, saya tuh agak kepo. Jadi ingat yang waktu tugas yang nomor berapa tuh yang learning style itu. Nah, cuma saya agak ini aja kepikir gitu ya. Kalau Mbak Ira deh, apakah itu mewakili orang strategik atau enggak, saya nggak tahu. Kalau misalnya melihat permasalahan, itu melihat globalnya dulu ya Mbak Ira? Baru secara atau melihat detail-detailnya dulu sehingga bisa ngasih jalan, oh ini tuh begini loh, ini tuh bagusnya lewat sini loh, sini kayak gitu tuh gimana tuh Mbak Ira? Itu saya kepo itu aja sih. Saya global dulu. Kedengaran nggak Bu suaranya Bu? Oh, Saya global dulu. kedengaran tadi kan. Kalau saya global dulu, baru setelah itu, oh besarnya kayak gini, yang tujuh gitu. Oh, gambar jadi gini. Kalau orang mau menjelasin tentang apa ya, kira-kira misalkan marketing strategi gitu kan, harus ngerti itu mau dipakainya kapan, di mana, untuk apa gitu. Baru detailnya, teknisnya jadi seperti ini. Efeknya kan nanti ke yang besar itu gitu. Jadi besarnya dulu mau bikin apa, baru jadi ibarat rumah gitu ya Bu. Saya kebayangnya desain rumahnya dulu, baru setelah itu butuhnya kayak seperti apa, ini seperti apa, jadi gitu. Itu kalau dari learning style ya. Itu kayak tak perlu tahu konteksnya juga nggak sih Kak Ira? Maksudnya tadi kan global itu lebih kayak tahu tujuannya itu apa, konteksnya seperti apa, siapa yang terlibat gitu. Iya, harus tahu ini mau bahas apa sih besarnya gitu. Baru Oke. setelah itu detailnya. Karena kalau detail dulu saya langsung, ini sebenarnya orang mau menuju kemana sih gitu, mau ngajarin apa gitu, mau belajar apa. Kalau saya ikutin step by step aja, tapi nggak ngerti tujuannya mau kemana gitu. Ngerti. Oke. Nah, biasanya nih ya, aku langsung sambungin aja ya, biar ngalir aja. Kalau ada yang mau nambahin lagi, silakan loh. Kayak kalau strategiknya itu paling sering muncul itu lebih di konteks kehidupan pribadi personal gitu ya, atau ketika ngurusin bisnis, atau ketika bahkan atau malah pas ngurusin keluarga, atau dalam konteks apa biasanya paling Nah, sering? itu bergantung sama prioritas ya. Jadi kalau dulu hampir semuanya dipikirin gitu. Kayak harusnya sih orang dia itu ngalir aja sih, ngelihat apa gitu langsung, harusnya sih dia lebih efektif kayak gini cara kerjanya gitu. Cuman kalau kita terlalu banyak memasukkan informasi yang tidak relevan dengan prioritas, akhirnya capek pikiran kita gitu. Pikiranku. Jadi sesuai prioritas aja dan belajar cuek sama yang lain gitu. Jadi kan kalau misalkan yang urusan keluarga ya keluarga, jadi sesuai prioritas aja Mbak Dila. Jadi keluarga, bisnis gitu kan. Setelah itu apa-apa gitu. Nah, kayak ini misalkan hari ini besok saya mau launching produk baru. Jadi dari pagi sudah strategi itu udah jalan terus, dari tadi ngerjain itu aja dan menyampingkan sebentar urusan talent shaping gitu. Yang penting saya tahu, oh nanti jam segini ada ini gitu. Oke, udah aja dibahas gitu. Jadi kan kalau enggak nanti kita kecampur-campur, manajemen waktunya jadi kacau. Iya. Oh, di situ sebenarnya strategiknya udah mulai bekerja ya, menyusun prioritas itu termasuk strategik kan? Betul. Gimana caranya biar waktunya jadi efektif dan efisien, semuanya kepegang gitu kan. Iya. Oke. Kalau Nah, yang lain, oh ya, mangga lanjut. Mbak.
kalau punya ide dan strategik itu ya memang harus, karena ada apa yang namanya activator juga mungkin ya. Jadi udah ada idenya, udah tahu langkahnya harus gimana. Kalau nggak langsung dikerjain kan bikin bingung sendiri gitu. Oh Sedangkan ya. tipe owner kayak aku kan nggak bisa kerjain semua sendiri gitu kan. Gitu orang yang juga ikut lari gitu. Jadi itu sih yang bikin capek. Makanya kenapa harus kadang harus pasang kacamata kuda gitu. Oke, aku mau Hmm. fokus dulu. Udah itu titik gitu di situ. Hmm. Itu tantangannya sih. Jadi memang ya Gitu. terpengaruh banget sama, maksudnya dalam bentuk perilaku, terus apa yang dipilih untuk dilakukan berdasarkan strategik itu pun tergantung ada pengaruh dinamika bakat yang lain juga ya, tadi aktivator itu ya gitu. Iya. Oke. Iya keren ya. Jadi kayak gerak, maksudnya idenya apa, terus kebayang strateginya, terus udah langsung dijalanin gitu. Cuma yang ngejalanin karena mungkin tadi dibilang kurang bakat striving-nya kurang banyak gitu ya. Jadi yang ngejalanin orang lain juga nggak apa-apa, tapi yang penting idenya langsung dieksekusi gitu ya, Kak Ira ya. Harus langsung dieksekusi ya, betul. Mangga, mangga. Ada lagi yang mau bertanya tadi Bu Dery? Saya mau nanya ini Mbak Ira. Jadi itu tuh jadi misalnya mikir idenya banyak, kemudian strateginya secara keseluruhan itu alami, diminta nggak diminta ngalir. Jadi kayak seneng ngomong dan seneng nasehatin kan, maksudnya punya ide, oh ya menurut saya gini-gini, atau memang sudah pada tahap yang tar rem dulu nih, gue nggak ditanya gitu, gue nggak dimintain pendapat gitu, Iya, ngerem. ngerem berarti ya. Sama kayak kemarin ya Mbak, ngerem gitu. Misalkan ada masalah gitu kan. Kalau kalau dia minta solusi ya kita kasih gitu. Mm-mm. Itu dari kecil seperti itu Mbak Ira, maksudnya atau seiring usia jadi bisa ngerem gitu, atau dari dulu sempat ada di suatu stage usia yang memang ngalir aja gitu, nggak diminta langsung hasil, minta nggak Iya, diminta. dulu pernah ya, apalagi waktu kuliah ya kayaknya ya, kita kan game of change gitu. Kayak gitulah ya, makanya sukanya di organisasi karena bisa merasa bisa mengubah sesuatu yang ada gitu. Kalau kalau kuliahnya formalitas kan sudah paten gitu, harus diikutin, harus dijalanin, nggak bisa modif-modif banget gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dulu iya Mbak, kemudian melihat Jadi nggak diminta juga ngasih gitu ya. semakin dewasa, semakin dewasa baru mikir kalau nggak semua yang ada di otak itu harus dikeluarin. Karena orang kadang nggak butuh itu, cuma butuh Iya, didengar betul, gitu. betul. Iya, iya. Oh, oke. Jadi ada shifting juga ya, maksudnya artinya kan mungkin ya dulu meledak-ledak gitu, tapi kalau sekarang sering usia bisa ngerem gitu ya. Kalau kalau gini sih, sebenarnya kalau disuruh terlibat pasti akan strategiknya akan selalu kepakai dan gemuknya itu akhirnya komennya naik gitu. Akhirnya komennya muncul, cuman biar tapi itu akhirnya bikin stres sendiri gitu karena kan kecepatan orang itu nggak selalu sama kayak kita. Akhirnya pada saat strategi itu sudah disampaikan ke tim, misalnya ke tim, ya kita harus harus belajar untuk melihat perkembangan dia gitu kan, mengapresiasi setiap langkahnya. Ya karena memang nggak akan ada orang yang seperti sama gitu kan. Yang penting strateginya, nanti kalau ada keluhan baru kita kasih caranya yang baru. Jadi memang itu salah satu hal yang harus ditahan. Jadi belajar cuek gitu. Belajar belajar apa ya? Ya belajar menahan diri. Kalau enggak nanti lihat orang salah dikit, harusnya kamu nggak kayak gini gitu kan, harusnya nggak, jadinya capek gitu, capek Itu karena sendiri dorongan komennya ya, Kak Ira ya. Jadi kayak langsung pengen ambil kendali gitu ya. ya. Jadi biarkan mereka berproses sendiri gitu, sama kan seperti ibu-ibu melihat anak gemes kalau dia kan ada ibu yang aduh jangan kayak gini dong nanti ini gini aja biar cepet gitu, tapi itu tidak menjadi pembelajaran yang ini buat anak kan, jadi nggak belajar gitu. Jadi memang belajar untuk menahan diri. Kalau di otak mah ngalir-ngalir aja, Mbak. Kalau aku boleh tanya ini nggak, maksudnya tadi kan kalau Kak Ira kayak ekspresinya adalah ya semakin dewasa memang jadinya malah semakin tadi ya menahan diri untuk ya itu supaya lebih efektif gitu. Jadi nggak semuanya strateginya diomongin kayak gitu misalnya kan tadi ya.
atau strateginya atau idenya diomongin gitu nggak selalu. Nah, cuman maksudnya gini, aku malah kebayangnya gini, kalau tadi kan dalam konteksnya membatasi supaya nggak ngerepotin atau nggak nyusahin orang gitu ya, katakanlah begitu. Tapi di sisi lain aku malah penasarannya kayak di area mana, kalau tadi kan Kak Ira bilang secara strategik juga udah memetakan prioritasnya tuh, eee, ya jadi kelihatan aja, oh berarti saya prioritasin keluarga dulu, anak-anak dulu, baru, bisnis dan komunitas dan lain-lain dan seterusnya gitu. Nah, aku kebayangnya justru kayak di area mana sih yang Kak Ira tuh ngerasanya paling maksudnya si strategiknya ini ya, maksudnya kita mencoba mengisolasi strategiknya dulu gitu. Kalau nanti mungkin kita bisa bahas yang ketambahan komen, terpengaruh bakat komen dan aktivator dan lain-lain gitu. Cuman kalau secara strategiknya yang paling, muncul, yang paling ngeflow, paling memberdayakan dan paling kayak tidak perlu menahan diri, tidak perlu banyak menahan diri lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Tidak perlu banyak menahan diri dalam hal strategik itu biasanya di mana atau dalam konteks apa, Kak? Di prioritasku ya sebagai ibu dan di bisnisku sendiri gitu. Misalnya ketika menyusun strategi apa tuh? Kalau boleh diceritain dikit. Ya mulai misalnya gini ya, hari ini besok mau launching produk baru gitu. Aku berarti aku langsung akan memikirkan strategi marketingnya karena aku memang fokusnya di marketing dan memang lebih lebih nyaman di situ. Jadi aku akan lebih memikirkan bagaimana strategi marketingnya. Besok yang harus disiapin link TikToknya, Gformnya, kemudian link shoppingnya harus seperti apa, fotonya harus kayak gimana, dan semua hal itu di digital marketingnya itu semuanya udah ready gitu. Jadi itu yang membebaskan sih, memang harus mikir, oh nanti si ini kerjain ininya, si ini kerjain ininya, si ini kerjain ininya, bahkan sampai nanti kalau ada orderan masuk nanti akan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Perhitungan komisinya seperti ini, perhitungan keuangannya seperti ini. Jadi sampai detail semua hal yang bisa saya kontrol gitu. Oke. Gitu. Iya, iya, Kalau iya. yang Mbak Ira penasaran, ya, ya sorry, penasaran arrangernya juga kuat atau enggak, Mbak? enggak, saya bukan arranger. Enggak. Oh, oke. Kalau arranger itu kan lebih Oke, lanjut. Menganalisa ya, kayaknya bisa mengelola dengan baik juga gitu ya. Lebih ke ya lebih gini sih Mbak, sebenarnya saya nggak ahli keuangan gitu kan, misal saya nggak ahli keuangan tapi misalkan ada orang-orang finansial yang dia tahu ilmunya, kadang orang tahu ilmunya tapi kadang nggak bisa ngerjain secara efektif gitu, gimana bagusnya, gimana cepatnya gitu. Jadi mungkin secara ilmu dia lebih tinggi tapi secara cara ngerjain secara lebih efisien itu masih butuh advice gitu. Oh kalau Mbak tahu yang ini berarti harus kayak gini 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 gitu kan. Itu lebih strategi, itu lebih kayak kadang nggak perlu harus ngerti semua ilmunya, intinya ada masalah apa itu yang bisa disampaikan dari relasinya bagaimana cara kerja itu agar lebih cepat dan lebih efisien untuk mencapai tujuan seperti itu. Nah, tahan diri um, pada saat di situ bukan saya yang pengambil keputusan, kayak gitu. Iya, 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 iya. Kalau nggak punya kendali di situ jadi cenderung lebih menahan diri gitu ya. Kalau bukan bagiannya ya udah nggak usah gitu. Kayak gitu sih, lebih ke sana. Tapi kalau kalau saya yang memang harus memutuskan, mau nggak mau ya harus saya yang maju gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Kebayang sih. Jadi memang secara ya katakanlah kalau diambil kata kuncinya sebagai strategik itu efektif ya Kak Ira ya? Efektif dan efisien. Efektif dan efisien, oke. Siap, mangga Bu Ismi, silakan. Mbak Ira mau tanya, ini kan Mbak Ira strategik nomor 1, ideation nomor 2. Kalau dari tadi saya dengar itu kayaknya lebih banyak strategik yang muncul gitu ya, bener nggak sih Mbak Nadila? Iya, iya. Gimana Bu? Iya, enggak. Kalau menurut Mbak Ira, yang Mbak Ira rasakan gitu ya, ideationnya itu gimana korelasinya dengan strategik yang Mbak Ira rasakan gitu, alami lah. Kalau yang saya rasakan itu, misalkan saya punya ide mau bikin apa gitu ya Bu ya.
itu langsung strategiknya adalah gini, yang udah terjadi aja deh. Jadi saya pernah ditipu supplier gitu kan, rugi ratusan juta gitu. Yang muncul di saya itu bukan kok bisa sih gitu, bukan gitu. Tapi oke, apa yang harus dilakukan? Langsung strategi siapa orang-orang yang harus saya hubungin untuk saya dapat move on gitu kan. Jadi lebih ke sana, lebih lebih berpikir oh idenya nanti berarti saya harus punya pemasukan lain. Saya mau bikin bisnis ini, bisnis ini. Jadi langsung kebayang ide-ide yang langsung datang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Fokus pada apa yang bisa saya kerjakan. Jadi idenya misalkan langsung bikin strategi yang baru, punya ide mau bikin produk baru, dan semuanya langsung saya itu, langsung saya tulis, kemudian langsung saya pikirin cara apa namanya, cara mencapainya, dan orang-orang siapa aja yang harus saya datangin dan saya hubungin, jadi seperti itu. Jadi fokusnya langsung ke solusinya ya, solusi yang paling efektif dan efisien gitu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Ira, konteks 30. apa warnanya? Konteks saya 30. Tapi partner bisnisnya konteks, Bu. Partner bisnis dan partner hidup, gitu. Idenya banyak. Jadi ya itu ide itu kan banyak. Nggak tahu kalau Mbak Nadila ya. Ide itu kan banyak, cuman saya batasin kadang otak saya jangan mikir banyak-banyak gitu. Fokus aja sama yang diprioritaskan dulu. Karena akhirnya menggerogoti diri sendiri kalau banyak ide yang nggak bisa saya jalankan. Ini menyentil saya sebenarnya, Kak Ira. Nggak salah, bedanya gini. Jadi bedanya ini ya, aku coba ceritakan ya. Aku coba ceritakan dari sudut pandang aku ya. Karena aku sama Kak Ira sama-sama ideation nomor 2. Ya kalau berdasarkan asesmen aku yang 2019 ya, aku ideation nomor 2. Nomor 1-nya intellection. Ini aku pakai hasil asesmennya yang udah lama aku pakai dulu yang 2019, karena akhir tahun kemarin aku sempat asesmen lagi tapi kayak belum firm sama peta barunya. Urutannya sebenarnya kalau peta bakatnya sih profilnya masih sama, cuman urutan bakatnya aja yang agak berubah. Tapi intinya aku tuh urutan 1 2 3 dari itu intellection, ideation, analytical gitu. Jadi dan strategiknya abu-abu. Strategik abu-abu, aktivator abu-abu. Jadi beda, komen juga abu-abu. Jadi kalau dilihat, kalau dijejerin sama Kak Ira gitu ya, sebenarnya beda banget perilakunya karena aku idenya memang dominan di idenya, dominan di ide dan konsep dari ide tersebut, tapi untuk eksekusinya tidak strategis. Jadi kalau ya mungkin ya kalau di persepsi Kak Ira juga kayak bisa jadi ngelihat aku itu kerjanya sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien gitu, bisa jadi gitu karena tidak strategis. Sebenarnya mah idenya jalan-jalan aja karena aku striving-nya lumayan berwarna gitu ya. Jadi idenya jalan-jalan aja, tapi ya jalannya yang mana duluan itu yang kadang-kadang agak mandek gitu. Jadi kayak idenya koleksinya banyak gitu ya, bikin peta aja terus ditabung idenya gitu. Tapi eta eksekusinya yang mana dulu ya gitu. Itu yang kurangnya gitu ya, kurangnya karena tidak punya bakat strategik adalah itu. Tapi kalau tadi Kak Ira kendalanya adalah aduh idenya banyak, kepikiran strateginya dan pengen langsung eksekusi, tapi nggak sanggup mengeksekusi sendiri. Nah itu bedanya di situ gitu. Jadi kalau aku eksekusi sendiri jalan aja, tapi ya itu tidak strategis aja gitu, kayak orang ngelihatnya kayak, "Di lu ngapain sih ngerjain kayak gini, ribet amat?" Gitu. Iya, yang saya sanggup kerjain yang kayak gini, gimana dong gitu. Jadi gitu bedanya ya ekspresi, ideation-nya gitu. Gitu sih kalau perlu dibandingkan ya, sebenarnya nggak perlu dibandingin juga, tapi kan, dari sudut pandang berbeda gitu. Karena ternyata memang dinamika bakat lainnya tuh sangat mempengaruhi ya Kak Ira ya. Ya itu tadi, nggak punya beda di bakat tadi aktivator, komen, apalagi tadi kayak strategik. Itu kalau Kak Ira tiga-tiganya dominan gitu kan, kalau aku enggak gitu, tapi sama-sama ideation, sama-sama idenya banyak. Jadi kalau ngobrol, sama Kak Ira emang kadang-kadang suka lempar-lemparan ide. "Kak, aku punya ide gini, menurutmu gimana?"
terus ya minta tanggapan aja gitu. Karena kebetulan sama-sama tertarik di, bidang yang sama gitu ya. Jadi kemarin tuh lumayan sering ngobrol, gitu. Mangga silakan ada lagi yang mau ditambahin? Kalau aku ketemu sama orang yang sama-sama ideation, eh, aku lebih tertarik untuk memikirkan ini ya. Kalau mungkin bedanya di sini ya Mbak ya. Karena aku bakat kuatnya di strategik. Jadi pada saat sudah ada ide, nggak perlu aku macam-macamin lagi gitu. Kalau memang sudah bagus idenya, tinggal mikirin strategi untuk dieksekusinya bagaimana gitu. Yang cepat jadi gimana, jadi ke sana gitu sih. Jadi kalau sudah ada ide, nggak perlu aku tambahin lagi gitu loh, nggak jalan-jalan nanti gitu kan. Jadi kita nggak perlu berdebat di ide yang sudah ada, tapi lebih ke bagaimana langsung eksekusinya dan langsung dijalanin, lebih seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Nah, Iya. itulah kenapa orang ideation kadang butuh orang ideation gitu kan. Saya nggak Untuk tahu nih. untuk menguji ide sih kalau kalau aku ya, menurutku Iya, ya, untuk menguji ide ini ideku valid nggak sih gitu. Biasanya enak ngelempar ke orang ideation lainnya karena ya bisa jadi punya ide yang serupa, tapi dengan dorongan bakat yang lainnya bisa jadi dia punya ide untuk ya itu misalnya strateginya gitu. karena mungkin ada ideation ya Mbak ya, apa analytical ya, Iya. menguji itu. Kalau aku ada ide, langsung kebayang cara cara mengeksekusinya, ayo langsung dijalanin, langsung dievaluasi. Cara Oh. mengujinya adalah ya langsung dijalanin gitu Ya kan, ya 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 ya. langsung dicoba gitu sih. Oke, I see I see. Iya iya, bisa jadi gitu sih. Mm-mm. Mhm mhm. Nah, Ini ya ini ada aku juga jadi belajar tentang tadi cara berpikirku sendiri loh. Oh iya bedanya itu ya kalau Kak Ira kan nggak perlu dicek dulu sebenarnya apa, nggak perlu ya, di, uji ke orang lain, tapi ya uji aja idenya itu sendiri gitu ya. Menarik. Ada lagi yang mau nambahin? Oh Bu Ismi, oke. Ya mangga Bu. Yang mungkin, bakat strategiknya lemah juga boleh, atau ideation-nya lemah mau nyumbang. Oh Bu Lina mangga. Nih, aku mau cerita ya dari sudut aku ya. Aku strategik itu urutan 8, tapi bakat disiplin, strategik dan belief itu 7, 8, 9, mereka ada titiknya. Jadi kan kalau di time dynamic itu ini ya, nilainya sama. Terus ada futuristik di 12. Tapi ideation aku nomor 22, jadi nggak terlalu banyak ide aku. Jadi bukan orang yang apa ya, punya banyak ide-ide cemerlang. Nah, strategik ini membantu sekali saat aku kerja ya, karena aku dulu eh, di perencanaan pengendalian dan evaluasi operasi. Nah, strategiknya itu kepake banget ketika harus nyusun rencana gitu. Atau enggak di tengah tahun, ya, di akhir TW ya, biasanya itu kan ada evaluasi kinerja gitu. Nah, itu kepake tuh, misalkan target akhir tahun berapa persen gitu. Kan nanti di breakdown per TW ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata di TW 1 itu belum terpenuhi, berarti kan kita harus ngatur strategi lagi tuh buat entah mempercepat speed atau bagaimana supaya di akhir tahun kinerjanya itu tercapai. Nah, terus kalau misalkan biasanya tuh muncul strategiknya ketika uh, futuristiknya tuh apa on gitu loh Mbak. Jadi kayak misalkan uh, ide nih suami nanti hari Minggu jalan-jalan yuk gitu. Terus nanti mau jalan-jalan kemana misalkan aku bilang ke Bogor, ke arah Bogor aja misalnya gitu. Nah nanti kebayang tuh aku ke arah Bogornya kemana ya kira-kira yang apa nyaman buat anak-anak gitu. Nah udah kebayang tempatnya, baru strateginya. Jadi misalkan oh nanti kalau misalkan kita ke puncak jam 8 tuh udah buka tutup. Berarti kita sebelum jam 8 harus sudah masuk puncak gitu ya, biar kita nggak kena buka tutup, misalkan kayak gitu ya. Atau yang lain-lain. Nah, jadi eh, di apa muncul tuh kayak oh berarti kita bangun jam sekian, nanti habis itu makan dan apa-apa terus kita berangkat dan jam 8 belum
kena buka tutup itu strategi seperti itu. Karena ada dorongan bakat disiplin dan konsistensi juga ya, jadi bisa ngatur jadwal gitu. Nah, kalau misalkan untuk perencanaan yang jangka panjang, itu dibantu sama deliberatif ya. Jadi kayak misalkan Tadi saya udah mau nebak, Bu Lina kayaknya punya bakat deliberatif ya, soalnya bikin rencananya tuh bener-bener kalau aku nggak ini ya, ini tebakan aku ya, soalnya kayak tadi nyusun itu kalau gini nanti begini, kalau begini nanti begitu, itu ada analytical-nya, ada antara deliberatifnya gitu, karena kayak kalau enggak nanti bisa telat, kalau enggak begini, itu kayak bahasa deliberatif gitu. Ternyata bener. ya itu nomor satu ya. Jadi aku kadang gini Mbak, misalkan misalnya temen aku bilang, Bu Lina, kita apa minggu depan itu harus udah apa namanya kayak waktu di dunia kerja misalnya. Bu Lina minggu depan kita harus sosialisasi, kita harus sudah laporan sosialisasi COVID misalkan gitu ya. Nah terus gimana ya enaknya kan gitu. Nah aku tuh nggak tahu tiba-tiba muncul aja gini apa namanya satu kita bisa offline tapi kalau offline kita harus butuh ruangan yang besar karena harus physical distancing dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua kita bisa online semua gitu. Tapi kalau online kita nggak bisa apa kalau online kita bisa apa gabung nih sama unit lain gitu. Nah, tapi kalau terus ada lagi yang pilihan ketiga yang setengah online, setengah offline gitu. Jadi kayak langsung munculin itu gitu loh. Terus strateginya biar bisa gabung semua kayak gini. Berarti pilihannya tuh nggak cuma satu gitu loh Mbak. Jadi kadang ngasih 2 sampai 3 pilihan. Jadi aku ngasih strategi tapi nggak cuma 1, 2 atau 3 gitu. Plus risikonya. Berasa deliberatifnya, soalnya deliberatifnya lebih dominan. Saya juga ada deliberatif soalnya. Jadi memang tantangannya deliberatif tuh gitu, apalagi saya ditambah analitikal juga. Jadi dan nggak punya strategik ya, mohon maaf, saya tidak ada strategik. Soalnya nggak ada ide. Saya ideation-nya yang kuat, ditambah analytical, deliberatif. Jadi tadi pas Bu Lina cerita gitu ya, saya kebayang gitu, ini orang banyak sekali analisa resikonya. Kayak saya. Jadi bikin beberapa alternatif, terus udah ditimbang-timbang. Kalau yang satu nanti begini, kalau yang 2 kemungkinan resikonya begini, yang ketiga resikonya begini. Oh, itu bahasa deliberatif banget memang. Ternyata nomor 1 ya. Dan karena deliberatif itu nomor 1, apa namanya strategi belajar ini ya manajemen risiko karena benar-benar kalau nggak di manage itu ganggu banget gitu. Coba mau tanya yang deliberatif, yang strategiknya nomor 1 tadi kalau Kak Ira mah langsung aja gitu ya, langsung kebayang nggak pakai dipikirin ya strateginya ya, set langsung gitu. Nggak pakai di YouTube, ada 1, 2, 3, nggak set langsung gitu ya. Iya, itu biasanya suamiku yang kayak gitu, Mbak. Kayaknya suamiku yang kayak gitu, aku punya plan gini, nanti dia yang akan oke, kalau mau gitu urutannya kayak gini gitu, diurut kan. Misal nih saya mau tur ke Jawa Barat gitu kemarin, kamu mau ke rumah siapa aja gitu, dia tanya ke rumah temanku yang di sini, dia langsung atur rutenya kayak gimana, nanti berapa jaraknya, itu udah relatif banget ya gitu. Itu saya nggak pikiran, udah itu urusan dia gitu kan. Yang pasti kalau di jalanan ini punya saya nggak pernah sabar dengan macet, karena menurut orang strategik pasti ada jalan yang bisa dilalui gitu kan. Saya mending tapi mobil saya tetap jalan terus gitu daripada saya stuck. Ini beneran gak ada jalan lain gitu, pasti begitu. Beneran gak ada jalan lain, harus beneran nunggu nih gitu. Jadi kesabaran dalam strategik sih. Iya, pasti mencari celah gitu. Ya, mencari celah aja pokoknya. Mencari celah, iya supaya cepat sampai. Kalau dalam hal macet, ikutan nimbrung soal macet. Mbak Ira, kalau dalam hal macet, cari jalan lain, jalan kecil itu malahan lebih crowded kalau udah macetnya. Kalau kejebak macet di jalan kecil gitu loh. Tapi challenge karena suami saya nyetir kan, dan saya. Pokoknya saya jalan aja. Karena kalau macet tuh kayak kita sudah menyerah dengan keadaan gitu kan, menunggu aja gitu.
Ya telat. Kalau berarti salah satu tantangan ini ya, tantangan atau bisa dibilang juga pantangan seorang strategik adalah mentok. Itu bete ya, bikin bete ya kalau mentok. Iya, Nah, betul. kalau mentok itu aku biasanya cari ini, Mbak. Ya, Cari Istirahat. orang yang punya ide. oh, Karena kan aku idenya itu ya, itu kan putih ya, di 22 lah. Jadi aku kayak kadang kalau udah mentok ini kok kehabisan ide gimana ya? Nyari orang lain yang buat apa bantuin aku ide gitu. Nah, kalau Kak Ira punya ideation-nya juga gimana itu ekspresinya Kak Ira? kalau mentok ya, cari kerjaan lain Oke, yang bisa dipikir. baik. Itu sebenarnya yang terjadi waktu kita kemarin vakum tugas-tugas itu juga kan. Jadi kan kita sempet yang santai banget gitu kan tugas TM. Nah di masa menunggu itu aku nggak bisa yang cuma nungguin aja gitu. Akhirnya menambah-nambah aktivitas baru yang bisa dipikir gitu, yang bisa dikerjain gitu. Jeleknya pada saat numpuk udah bingung. Akhirnya capek sedikit. Nggak bisa ada dalam keadaan yang stuck gitu. Jadi nambah-nambahin kerjaan sendiri sebenarnya. Hobi kok mempersulit diri sendiri. Iya sih, kayak gitu. Betul itu. Ideation gitu ya, banyak-banyak. Ini hobi nambah-nambahin ide sendiri, ngerjainnya nggak sanggup. Ya itulah derita seorang ideation. Ya kan, bener kan. Iya, kebanyakan ini. Kalau otaknya nggak dipakai itu kayak nggak berguna gitu hidup ini. Padahal kan kalau yang nggak ada begitu kan ya dinikmatin aja gitu masa santai itu gitu kan. Ya itu anak ideation hobinya mempersulit diri sendiri emang dengan ide-idenya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menanggapi tentang ada siapa yang juga ideation banyak kayaknya kelas kita banyak loh ideation loh. Saya ideation 4, Nah, strategi 6. Kalau menanggapi yang macet ya tadi, Bu kan kita Andri. juga ini ya, apa sih namanya, terutama dulu misalnya mudik itu tol Trans Jawa itu belum datang, belum nyambung gitu. Jadi memang banyak faktor yang dipikirin gitu. Jadi kalau kita langsung, kita capek, di sana kita kegiatannya akan gini. Kalau capek, habis macet capek, ya udah istirahat di kota terdekat gitu. Itu ini ya, ideation-nya di saya sama strategisnya di saya gitu. Kalau Kak Ira tadi kan gimana ya cari jalan lain, tapi memang di jalan itu apa sih namanya? Kalau saya jadi navigator itu memang sini macet. Coba selisihnya berapa menit kalau kita keluar gitu. Emang selalu nyari jalan gitu. Cuma nanti kalau misalnya kan saya juga analitikal ya. Jadi misalnya kalau lewat sini kondisi jalannya begini gitu. Itu nanti akan makan. Jadi emang sih ya orang strategik, orang ideation kan kebanyakan mikir ya. Apa yang dilihat dipikir. Terus kadang-kadang ngomong apa gitu tahu-tahu memang keluar ide gitu. Cuma memang saya kan ini ya udah nggak kerja di ranah publik, jadi terus saya juga ini ya suka nganter anak ke komunitas, jadi ya kayak ideation itu ya keluar kalau ngobrol ini gitu apa kegiatan terus langsung kepikir memang gitu yang disiapin ini di sana begini memang langsung kepikir itu gitu. Bu Andrianti kesibukannya berarti di rumah dan komunitas gitu ya? Iya, jadi kebanyakan ya itu kan kita harus memilih prioritas gitu. Jadi dengan kondisi badan yang apa sih namanya tidak seprima dulu, jadi kayak gitu. Jadi kita harus milih gitu. Terus kan memang aktivitas saya memang banyak ini ya nganterin anak gitulah, nganterin anak sama kalau ikut kelas pun kelas online begini gitu. Jadi kadang-kadang udah nganterin jauh gitu sampai rumah. Istirahat atau kadang-kadang cuma sekedar hari ini mau nyuci baju mau ngepel ini berarti harus yang ini masukin ini dulu terus saya bisa ngerjain ini sambil gini saya bisa begini tapi emang mikir terus jadinya. Itu kalau kayak spontan aja gitu. Menarik soalnya saya lihat peta bakatnya Bu Andrianti nih ininya thinkingnya warna-warni banget. Iya tapi influencingnya itu saya kan
Iya. item, makanya untuk nimbrung di grup itu tuh effortnya Luar biasa. besar banget. Saya juga, Bu, kayaknya. Iya, 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 iya. Oh gitu ya, rasanya yang kurang bakat influencing tuh untuk nimbrung aja berat gitu ya? Iya, terus kan emang saya includer ya, jadi setelah Hmm. kita ketemu gini berapa kali gitu, baru bisa agak ngalir gitu. Tapi kalau misalnya kayak itu, aduh mau nanya aja tuh. Dan karena ada bakat analitikal jadi kayak dipikir aja, oh kalau ini mestinya begini nih, kalau ini begini gitu. Iya, 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 iya. Tapi iya menarik gitu, melihat bakatnya tuh orang yang saya selalu senang ngelihat orang yang peta bakatnya thinkingnya tuh warna-warni karena saya tahu itu pasti orang pinter. Cuma tinggal disalurkannya aja kemana gitu, itu kerennya gitu loh. Iya. Mangga, Bu Lina tadi mau nambahin apa? Enggak, saya juga sama kayak Bu Andriati tadi ya. Untuk strategiknya. Kalau di rumah ya gitu ya, Bu. Jadi kalau misalkan kita mau beres-beres itu benar-benar yang harus Mana step by dulu? step-nya. Mana dulu? Bener, ya sambil giling baju, kita bisa bisa mungkin kayak ngerebus ayam, bikin soto gitu. Jadi sambil bisa buat bersih-bersih rumah gitu. Kalau ngerebus ayam itu bisa ditinggal gitu. Iya, iya. Kayaknya itu ini juga terpengaruh gender deh kayaknya. Sampai ada yang ada Multitasking. Oh, kalau saya nggak bisa multitasking, ada tapi ada konten gitu kan. Kalau emak-emak ngerebus ayam bisa sampai umroh pulang pergi gitu. Ya bapak-bapak. tapi saya nggak bisa multitasking kayak orang-orang itu gitu. Jadi step by step gitu. Bahkan kalau nyetir pun itu emang bener fokus. Kalau emak-emak kan ada yang sambil ngebalesin chat, sambil telepon. Iya, Saya nggak bisa. Itu bisa pengaruh ini juga sih, maksudnya memang ada bakat yang bisa memudahkan untuk multitasking, tapi ada juga yang memang kebiasaan aja. Kalau udah biasa kan jadinya otomatis ya, jadi refleks. Jadi ada istilahnya unconscious competence. Jadi kompetensi yang dilakukan sudah secara tidak sadar. Kayak misalnya tadi nyetir gitu ya. Nyetir kalau awal-awal juga kan masih dipikir gitu ya. Tapi kalau udah puluhan tahun nyetir ya udah itu mah udah kayak napas aja gitu. Udah nggak dipikirin lagi gitu. Iya, tapi gitu. tetap saya nggak bisa multitasking. Ya, ada juga yang kayak gitu. Harus Mentok minggir sambil dulu. telepon. Iya. Ada Saya juga kalau yang telepon kayak juga gitu. minggir dulu. Iya, mentok telepon aja ini. Saya nggak bisa fokus ngedengerin orang yang telepon. Jadi Bu nggak tahu itu bakat Andriati, apa. izin nanya. Iya. Kalau kayak gitu bakat fokusnya di nomor berapa, Bu? Saya fokusnya putih ini 19. Fokus itu bukannya ini ya, apa sih terhadap terhadap satu kegiatan gitu, ada jangka waktunya gitu ya. Gitu nggak sih? Gitu. Kayak harus satu-satu gitu nggak sih Bu kalau fokus tuh? Fokus sebentar ya. Tapi saya fokusnya tuh putih. Kira-kira dipengaruhi bakat apa tuh ya Bu ya? Benar-benar nggak bisa multitasking kayak gitu. Aku pikir itu dari fokus karena aku juga punya kayak gitu. Oh, Mungkin apa ya? adaptability Mbak Dila bisa. Adaptability kalau misalkan Adaptability saya ini kuning. Adaptability saya kuning. Adaptability. Iya, tapi kuning saya di adaptability-nya. Oh, oke. Jadi di mana ya? Disiplinnya merah? Jelas tidak. Jelas tidak. Iya, biasanya kalau kayak gitu ekspresinya misalkan fokusnya mungkin merah atau warna-warna terang, terus adaptability-nya hitam kayak gitu. Jadi ya itu aku tuh adaptability bukan hitam sih abu-abu. Satu tugas dalam satu waktu gitu. Betul. Terus fokusku juga merah. Jadi aku udah tahu banget kalau di distract tuh salah satu jadi sumber trigger emosi tuh dari situ. Karena saya emang nggak bisa dibarengin jebrek satu waktu tuh tugasnya banyak gitu, langsung kayak otak tuh kepecah-pecah gitu. Makanya mitos banget bisa multitasking tuh buat ibu-ibu. Dipaksa banget sama aku kayaknya kalau multitasking juga kayak udah gampang burn out gitu kan. Tapi benar nggak nih Mbak Dila? Katanya itu sebenarnya
kalaupun emang ibu-ibu multitasking itu nggak bisa fokus sebenarnya pada kegiatan-kegiatan itu. Jadi rentang konsentrasi Iya, fokusnya nggak 100% gitu. Bener nggak itu? iya, Kayak iya. Aku Iya. juga lagi ngedalemin sih, Bu. Katanya memang ini ya, apa namanya, sebenarnya ya itu bukan multitasking ya, tapi fokus shifting gitu. Jadi sebenarnya fokus kita tuh lagi diganti-ganti aja gitu kan. Iya, Jadi itu membuat kita tuh lelah sebenarnya kalau multitasking gitu, siapapun itu ya. Cuman iya. aku sih perhatiin di beberapa orang yang punya bakat fokusnya mungkin nggak merah atau gimana itu lebih mudah switchingnya tuh lebih mudah dikontrol gitu. Nggak tahu sih di beberapa klienku begitu ya pengalaman ekspresinya ya. Nggak tahu kalau mbak-mbak atau ibu-ibu di sini ada pengalaman lain mungkin. Tapi ya kalau pengalaman saya harus dikasih target, Mbak. Ketika nggak dikasih target, semuanya nggak beres. Kalau nggak molor. Iya benar banget, Karena benar. fokusnya hitam, adaptability-nya kuning. Jadi apa sih? Oh justru gitu ya Bu. kalau yang aku rasain ya, kalau urusan multitasking itu kan kita kalau perempuan tuh memang bisa multitasking, cuman di tema yang sama gitu. Misal lagi masak, berarti bisa masak sambil koras-koras, sambil bikin kopi, sambil masih di dalam tema yang sama gitu. Tapi kalau aku pribadi misalkan lagi masak, tapi sambil balesin chat, hilang tuh udah. Balesin chat kan kadang nyambung ngerjain kerjaan gitu kan. Jadi karena fokusnya juga netral kan ya, jadi butuh kalau sudah kerjain hal yang harus dipakai otak gitu, pakai otak itu harus satu-satu. Tapi kalau yang udah keseharian kayaknya nggak perlu. Memang kalau disuruh dibilang fokus multitasking yang beneran fokus beberapa peran dalam satu waktu itu sih yang itu nggak terlalu bisa sih gitu. Jadi lebih ke kalau ibu-ibu tuh bukan lebih nggak bisa manage waktunya deh kayaknya, tapi lebih ke manage energinya. Akhirnya efeknya ke emosi. Itu yang saya rasakan sih Bu, karena kenapa itu saya resign gitu kan, karena manage energinya yang lebih besar daripada manajemen waktunya. Ya Mbak Lina. Mangga Bu Ismi. Iya, ngomongin soal multitasking ini sempat terpikirkan ya, kan memang sebelumnya itu kan dengar maksudnya informasi yang saya dapat lah ya, kalau perempuan tuh bisa multitasking, kalau laki-laki itu fokus pada satu. Terus kalau dengar penjelasan dari dokter Aisyah Dahlan itu memang di otak itu memang beda antara laki-laki dan perempuan. Itu kenapa pada laki-laki itu dia hanya bisa fokus di satu bidang sehingga pendengarannya menurun. Kalau sedangkan pada perempuan itu enggak, dia penglihatan tuh menyebar, jadi dia bisa melihat lebih luas seperti itu. Nah, tapi sebetulnya kan kalau maksudnya gini, kalau nggak salah ya di Al-Quran tuh kan bilang selesaikan satu urusan, kemudian setelah selesai baru pindah ke urusan yang lain. Nah, kadang-kadang saya tuh sempat kayak tadi Mbak Ira bilang, misalnya kita perempuan itu bisa melakukan beberapa pekerjaan, tapi dalam satu area yang sama, kayak misalnya dapur bisa sambil masak, sambil cuci piring, sambil apa, misalnya di dapur itu. Nah, itu masih bisa dibilang fokus pada satu area gitu. Nah, tapi benar kata siapa tadi ya, memang itu hasilnya itu mungkin lebih nggak maksimal gitu ya, tapi lebih efisien di waktu. Secara ibu-ibu gitu kayaknya banyak urusannya kayak gitu, banyak maunya juga gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia bisa untuk fokus di nggak semua juga urusan bisa sambil berjalan kayak tadi Mbak Andriati ya, sambil nyetir ya, itu kan perlu konsentrasi yang tinggi dan fokus yang tinggi juga kalau nyetir bawa mobil gitu kan ya Mbak ya. Dan itu memang kalau ketahuan polisi sambil menjawab telepon atau pegang jawab chat gitu, itu alamat kena ini, kalau di Jalan Sudirman itu alamat foto dan nanti kita surat tilang. Ya itu aja sih saya
kepikir tentang perempuan gitu ya, multitasking kayak gitu kayaknya nggak bagus juga gitu, walaupun sebetulnya bisa karena memang beda dengan laki-laki gitu kan. Tapi ya belajar untuk menyelesaikan satu urusan baru pindah ke urusan yang lain supaya hasilnya lebih maksimal. Iya. Jadi yang nggak bisa multitasking ya nggak apa-apa. Memang itu yang kalau menurut saya, oh ternyata itu yang bagus ya supaya lebih hasilnya maksimal gitu aja. Iya. Iya, betul sih Bu. Kayaknya kalau pengalaman saya kecil, kalau melihat ibu saya tuh ibu bekerja, dia juga jualan, bisnis gitu, semua urusan rumah juga beres gitu. Kayaknya semuanya jalan, tapi ada yang miss karena ukuran selesai dan beres itu hanya terlihat yang fisik-fisik saja gitu. Kerjaan selesai, masak selesai gitu kan, ngurusin anak selesai. Tapi yang dalamnya nggak selesai. Maksudnya jiwanya anaknya seperti apa dengan keributan itu sih kayaknya titik ketidakmaksimalnya multitasking itu di situ gitu. Itu yang selalu miss di orang tua gitu kan, karena dianggap aku bisa kerja, aku bisa jualan, aku bisa semuanya bisa kok jalan gitu, padahal ternyata ada yang miss gitu, tidak maksimalnya itu di situ gitu. Iya, ini Bu menambahkan ya, waktu itu pernah sharing tentang multitasking juga kan. Jadi itu multitasking kalau waktu itu kalau nggak salah aku ada dibagi 3 gitu ya. Nah, yang satu tuh yang apa namanya, ya lokasi dan ketergantungan temporal. Jadi kayak apa sih, dia tuh lokasinya berbeda, waktunya berbeda, dan waktunya berbeda. Itu dia nggak bisa multitasking. Contohnya kayak gini, kita lagi masak kan, itu kayak yang tadi ya, fokus di dapur itu. Masak sambil belanja sayur, itu kita nggak bisa, karena kan itu ada 2 lokasi yang berbeda kan. Jadi kalau misalkan memang kita lagi masak, terus ada tukang sayur lewat, ya baiknya, kalau misalkan karena tukang sayurnya cepet kan lewatnya, ya nggak bisa nunggu kita selesai masak dulu. Jadi itu baiknya dimatikan, terus kita belanja dulu, baru dilanjut lagi. Itu yang hal yang nggak bisa multitasking. Terus kalau misalkan yang kedua tuh hal yang bisa dimultitasking, itu hal yang continue, kayak tadi ya. Kayak kita misalkan nyuci baju pakai mesin, itu kan kita masukin 1 jam, selesai gitu. Nah, dalam waktu 1 jam itu kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, misalkan beres-beres rumah atau apa yang masih ada di tempat yang sama ya, atau kayak misalkan masak pun kita sambil nyuci piring pasti kayak ngerebus sesuatu yang bisa ditinggal sebentar untuk menyuci piring itu kan, dan fokus kita masih di area yang sama. Terus yang ketiga yang benar-benar nggak bisa di multitasking juga itu apa, pekerjaan yang butuh kesadaran penuh gitu. Jadi kayak misalkan kalau lagi rapat atau rapat atau itu kita harus penuh kan, kesadaran penuh kita di situ. Terus karena kita juga harus berpikir ya, entah ya kalau misalkan yang lain gitu, tapi kan di situ kita butuh apa namanya, butuh kesadaran kita, butuh pemikiran kita ada di situ. Jadi kita nggak bisa di-distract dengan yang lain gitu. Iya. Bisa Punten, dibantu kerjaan yang lain. aku mencoba merangkum obrolan tentang multitasking ini ya, karena kita tadi temanya bahas strategik dan ideation. Udah mulai melenceng, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini obrolan diskusi menarik gitu. Cuma maksudku gini, aku coba kita mengerucutkan lagi bahwa kalau kita ngomongin strategik ya kan, ini obrolannya sudah mulai tidak strategik. Tapi gini, terkait multitasking dan tadi kan kesadaran ya. Kita coba pertama gini, kita pisahkan antara yang mana dorongan bakat, yang mana tadi ada fungsi fungsi gender juga ya kan. Fungsi ya, perbedaan memang desainnya jenis kelamin berbeda itu punya fungsi berbeda, laki-laki untuk apa, perempuan untuk apa tugasnya gitu kan. Nah itu terkait peran antara laki-laki dan perempuan itu ya adalah fungsinya berbeda dan memang fokusnya berbeda secara DNA, secara neurologi ya, secara fisiologis itu memang berbeda, itu satu. Kedua, terkait multitasking, mungkin kita kontekskan gini aja, yang kita coba masukin itu ke konsep khusyuk. Khusyuk. Jadi, gini, yang namanya memang perempuan tadi karena memang fokus
lebih banyak koleksi kata-kata, memang dimudahkan untuk berkata-kata ya Kak, vocabulary-nya banyak gitu. Jadi sehingga pikirannya itu juga cabangnya banyak gitu. Mungkin itulah yang cenderung memudahkan untuk multitasking. Tapi balik lagi bahwa dalam, ini dalam Islam lah ya gitu, dalam Islam aja ada konsep khusyuk. Nah, kalau di dunia barat ada konsep mindfulness. Prinsipnya kurang lebih sama. Prinsipnya kurang lebih sama. Jadi bagaimana kita itu ketika melakukan sesuatu tergantung intentionality, tergantung niatnya, ya kan? Makanya innama a'malu binniyah, ya kan? Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung niatnya. Makanya tadi kalau dibilang multitasking tentang satu hal, itu biasanya bisanya yang berhubungan. Iya, karena niatnya apa dulu? Niatnya mau masak. Iya, semua yang dikerjain yang berhubungan dengan masak gitu. Niatnya tadi mau bebersih rumah, ya semua yang dikerjain yang berhubungan dengan bebersih rumah, ya kan? Makanya balik lagi gitu, supaya kita tidak terlalu melenceng dari bahasan hari ini, kita tadi niatnya bahas strategic dan ideation, mari kita kembalikan ke topik. Jadi tadi udah kebahas ya sebenarnya jadi kita lihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Tadi udah ada urun perspektif dari Kak Ira tentang bakat strategik plus ideation juga. Dari aku ada urun perspektif ideation yang tidak dibarengi dengan bakat strategik. Maupun aktivator maupun komen. Jadi ideation-nya aja yang banyak gitu ya. Terus ada tadi dari Kak Alina juga tentang strategik tadi bakat pendukung ya, kuning ya kalau Kak Alina ya. Lebih dominannya ternyata walaupun punya bakat pendukung strategik, tapi ternyata karena lebih dominan deliberatif, terus tidak kuat ideation, ternyata ekspresinya beda lagi gitu kayak Bu Lina ya. Kalina apa Bu Lina nih, saya manggilnya nggak konsisten, maaf. Kakak aja biar terlihat muda. Semua dipanggil Kak aja ya, biar saya tidak membeda-bedakan kasta. Gitu. Jadi ternyata gitu beda-beda ekspresi perilakunya. Nah, sekarang boleh sumbang perspektif, urun perspektif dari teman-teman yang lemah. Kalau tadi ideation lemah udah ya, Kalina tadi ideation lemah ternyata gitu. Jadinya karena strategiknya pendukung, deliberatifnya kuat nomor 1, tapi ideation-nya sedikit. Jadi mikirnya tuh kayak berpikir keras gitu ya Kalina ya. Berpikir keras untuk nyari ide. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang merasa bakat strategiknya juga kurang atau ideation-nya kurang, mangga boleh urun perspektif juga nggak? Yang ideation-nya dan strategiknya merasa itu adalah bakat lemahnya. Kalau aku tadi kan udah ya, karena strategiknya lemah jadi ideation-nya ya gitu, idenya ditampung aja dulu, disusun, dipetakan gitu ya, di list. Atau dilempar ke orang lain. Mau nanya Mbak Dila. Mangga Kak Ira, silakan. Apa yang dirasain saat ide itu belum bisa dieksekusi? Maksudnya kalau aku kan terbiasa ada ide langsung aku tentukan langkah-langkahnya apa gitu kan, kerjain. Nah kalau Mbak Dila apa yang dirasain saat idenya itu ditampung aja gitu? Aja kayak koleksi gitu atau kayak gatel gitu sih. Maksudnya kayak gemes, kayak ini idenya bagus tapi gimana ya eksekusinya ya, kok resource-nya belum ada ya, kayak misal contoh kayak kemarin tiba-tiba ini kan meet up tahu bulat ya kemarin di Depok. Iya, kemarin kan meet up ini ya, ngumpul-ngumpul kopdaran tahu bulat gitu ya di rumahnya Bu Ratu. Nah, itu kayak ketika muncul ide ini nih kayaknya asik kalau misalnya kita bisa ngumpul terus ya udah ngobrol bahas tentang bakat tertentu yang emang jadi topiknya di hari itu gitu. Nah, itu kan idenya tuh. Tapi kalau nggak ada yang nyaut gitu kan, kalau nggak ada yang ngajakin ngumpul ya nggak jadi juga gitu. Nah, makanya kan aku lempar di grup, oke lempar dulu, iya Bu Ratu gimana mau open house? Hayu. Nah, ada yang nyaut nih, bagus. Gitu. Nah, itu makanya ideation-nya kan makin tek 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 tek, oh oke gitu. Jadi itu yang dirasa adalah kalau misalnya idenya gayung tidak bersambut gitu ya, idenya tuh mangkrak gitu. Ya udah kayak aduh, tapi tetap kayak istilahnya oh dicatat dulu, tempel dulu deh gitu. Nggak tahu itu dieksekusinya kapan gitu. Ntar tunggu waktunya aja gitu. Tapi yang penting idenya udah ada, catat dulu gitu. Gitu Kak Ira biasanya mah.
Jadi makanya butuh orang lain untuk itu tadi ngetes ide aku nih visible nggak sih untuk dieksekusi gitu. Makanya kayak itu tadi ada ide apa terutama terkait misalnya tugas TM ini gitu ya. Terus ini biar aku ngerti bakatnya, aku tanya yang punya bakatnya aja Kak Ira lah, aku tanyalah gitu yang strategiknya kuat, coba kita kita kulik-kulik, kita bedah gitu ya. Itu kan ideation juga tuh. Tapi kalau Kak Iranya tidak menyambut ya udah ide itu hanya ide saja gitu. Gitu deh. Mungkin aku sharing sedikit ya. Aku strategik itu nomor 32. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Siapa ini? Maaf Aku. Punten. Bu Dery. Dari Oh iya. iya, aku spotlight. Nah, Jadi strategiku nomor 32 berarti kan hitam ya, hitam dan ideation 27. Nah, yang aku rasain itu aku tuh memang nggak ada gambaran sama sekali apa namanya? Kalau ada masalah tuh jadi bawaannya tuh bisa dibilang panik mungkin ya, panik dan bercampur gitu loh, bercampur. Aduh gimana ya gitu. Jadi pokoknya kayak benang kusut aja gitu. Nah untungnya suamiku itu strategiknya termasuk kuat. Jadi memang ada penyeimbang yang akhirnya dia bisa menguraikan. Nah contohnya tuh apa namanya? Misalnya waktu dulu pas kerja ya, ada konflik misalnya sama pimpinan misalnya. Nah aku tuh jadinya cenderungnya tuh yang malahan kepikiran, terus jadi panik dan jadinya ketakutan gitu loh. Aduh gimana ya? Padahal sebenarnya pas aku bilang ke suami, aduh di kantor ada ini masalah gini 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 gitu misalnya ya. Gimana ya? Pandangan dia, oh ya udah tinggal dibicarain gini-gini, nanti ini. Nah dia yang mengurai gitu, dia yang mengurai. Tapi memang jadi nggak nyaman banget lah pokoknya ya, maksudnya jadi kalau ada masalah tuh jadi kayak benang kusut dan akhirnya tuh jadi stres juga, pernah juga, terus kadang jadi kalau mungkin perempuan ya, jadi kebawa baper juga, itu juga gitu. Padahal setelah dikasih ide dari suami untuk mengurai masalah tersebut, ternyata nggak seruwet yang aku pikirin gitu. Itu sih yang aku rasain, hitam banget tuh seperti itu. Nah kalau ideationnya yang putih ya 27 termasuk lemah juga, dan memang nggak kepikiran ide itu kayaknya susah aja gitu. Udah mau kudet ya, kudet tuh maksudnya aku nggak tahu ya, kalau aku kan kudet tuh kurang update kadang-kadang ya. Memang orangnya nggak suka ngulik. Aku nggak tahu sih, tapinya kurang nggak suka ngulik, kurang update juga. Nah itu tuh apa memang dorongan bakat atau emang aku kurang gaul gitu. Tapi aku WOO sih tinggi, WOO termasuk yang tinggi. Nomor berapa Bu Dery? Apanya? Learner. Oh learnernya tinggi, learnernya nomor berapa ya? Ntar dulu nanti aku cek ya. Tapi learnernya termasuk tinggi sih learnernya. Apa? Kalau inputnya Mbak dari Inputnya kayaknya nggak termasuk 14 sih, nggak termasuk 14. Nanti coba aku cari dulu ya. Ada di handphonenya lagi dipegang anak-anak. Atau Bu Dery tuh bakat thinkingnya tuh yang dominan apa ya? Analytical sama apa lagi ya? Learner berarti. Nah itu bisa jadi karena kenapa Mbak Kaira? Learnernya Bu Dery nomor 14. Enggak, learnernya ntar aku lihat dulu ya. Tapi learner masuk tinggi sih, learner sama analytical. Ini lihat di profilnya ini. Oh ada ya? Itu yang keberapa satunya connectedness bukan Bu Ira? Satunya konsistensi. Oh itu salah. Oh, itu bukan yang laporan kedua. lama ya? Laporan lama ya? Jadi aku tuh ikut TMA 2 kali. Aku ikut TMA 2 kali. Yang di Kang Yusuf yang mana ini? Yang di profiling tuh hasil lama berarti? Itu iya, itu tuh yang kurang valid kayaknya. Aku lagi galau waktu itu. Jadi sama menggambarkan aku. sama itu hasil asesmen aku yang 2018 yang di profiling. Jadi beda sama yang terbaru. Iya, jadi beda. Gitu. Terus ya itu aku nggak tahu tuh apa memang kudet. Pokoknya nggak ada ide aja. Jadi misalnya ide nih misalnya gini ya, misalnya lah praktisi TM nih. Mau bikin misalnya ada temen yang ngajakin ayo yuk jadi pembicara yuk sharing tentang resign misalnya, aku tuh di otakku tuh nggak ada kepikiran oh nanti tuh berarti harus kepikiran sih harus bikin flyer nanti dipasarin udah that's it, tapi untuk nanti harus ada idenya seperti apa itu tuh nggak sangat minimal sekali gitu, walaupun
kalaupun ada, itu pun hasil dari learner aku dulu gitu, yang pengetahuan yang memang aku pernah dulu dapat, pernah ikut grup WA lah atau grup apa, sebatas itu gitu. Nggak muncul sama sekali gitu. Nggak tahu tuh itu tuh memang karena memang udah bawaan bakatku seperti itu, atau memang akunya aja yang kurang mencari, kurang ngulik, kurang Bisa aja kalau gimana Kak Ira? Aku soalnya nangkep di bakat analytical-nya sih. kenapa Nggak, nanti kan? Iya Mbak, kalau yang aku tangkap ya, idenya, ide itu kita itu akan tertarik mempelajari sesuatu yang memang kita minati gitu kan. Nah, jadi kalau Bu Dery dibilang, ayo Bu Dery kita sharing tentang resign, iya aku mau sharing, terus aku bikin flyer dipasarin. Tapi setelah itu nggak update cara masarinnya gimana, dengan yang relevan, karena mungkin tidak terlalu tertarik di bagian yang marketingnya gitu. Bisa juga sih, dan aku nggak punya skill tentang itu gitu. Jadi, aduh kayaknya aku juga nggak bisa jalanin gitu. Mungkin gitu kali ya? Ya, jadi itu ya mungkin itu yang dinamakan panggilan jiwa. Jadi kalau Yang dinamakan apa, Mbak? Panggilan jiwa. Oh, panggilan jiwa. Iya, iya, iya. harus kemarin kata Kang Firman, update-nya sesuai sama minatnya. Apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang bisnis, atau di bidang apa gitu kan. Di bisnis sendiri kan ada yang memang ada yang punya produk tapi nggak tahu jualnya di mana gitu, karena dia fokusnya di produksi aja, sukanya di. Nah, kalau saya sukanya di marketing, jadi apapun produknya, cara mikir marketingnya itu mudah gitu. Tapi kalau disuruh mikir gimana bikinnya, detail-detailnya saya pusing gitu kan. Oh, kontennya pusing juga nggak? Oh, nah aku lebih suka ya udah aku kontennya tahu harus apa-apa aja gitu. Tapi kalau untuk marketingnya aku nggak bisa gitu. Itu. Ya, aku nangkepnya karena itu tadi bakat thinkingnya yang dominan adalah analytical dan learner. Jadi memang ini aku sebagai yang juga kuat analytical-nya ya. Apa namanya? Memang kalau di aku kenapa idenya banyak ya karena ideation juga. Tapi kalau di aku menurut aku ini menurut analisa tebak-tebakan ya. Kan analytical itu kan butuh data ya Bu Dery ya. Analytical kan butuh data. Nah, berarti sebenarnya walaupun tidak ada dorongan ideation, karena ideation itu kan datanya dari dalam. Idenya dari kepala sendiri gitu, datanya dari dalam. Nah, kalau analytical yang nggak punya ideation, bisa jadi butuh ide dari luar, butuh data dari luar. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah banyak-banyak research memang, banyak-banyak cari tahu, ya banyak-banyak ngumpulin data gitu. Bu Dery ada inputnya nggak ya? Nggak ada ya? Bakat inputnya. Aku inputnya ada, tapi nggak terlalu, nggak 14. Kuning. Oh, nggak Warnanya 14. kuning. Putih atau kuning gitu ya. Berarti nggak terlalu dominan juga. Tapi ya minimal itu si analytical kan butuh data gitu. Jadi si bakat analyticalnya dikasih makan aja, dikasih makan data gitu. Walaupun bukan dari, kalau ideation kan tadi dari kepala sendiri datanya. Tapi kalau yang nggak, ternyata bakat ideation yang nggak dominan bisa disiasati dengan cari data dari luar, cari data eksternal gitu. Kalau aku ya sebagai analytical sih gitu. Kalau emang aku nggak tahu, ya aku cari tahu, cari data gitu, minimal tanya-tanya, research, googling sendiri gitu-gitu. Sebenarnya itu juga aku lakuin sih. Misalnya nih kayak resign misalnya. Aku kan tertarik misalnya jadi sharing-sharing atau jadi narasumber tentang resign misalnya. Yang aku lakukan itu beli bukunya tentang resign, terus nonton YouTube gitu. Itu aku lakukan sih sebagai ya gambaran, oh gini toh gitu. Berarti sebenarnya nggak perlu khawatir kalau ideation-nya kurang, juga nggak perlu khawatir Bu Dery. Bakat lain pasti membantu. Iya sih sebenarnya itu. Cuman bakat kadang lain. dengan yang idenya banyak, terus itu tuh kadang bukan minder ya, cuman kok bisa ya orang kayak gitu gitu. Ya namanya bakat. Jangan ditanya kok bisa, bakat Bu. Iya sih, bawaan ya. orok. Jangan tanya kok bisa, udah dikasihnya begitu. Bukan nggak punya ide sih menurutku Bu Dery ini, lebih tapi idenya itu difokusin di produksi konten resign-nya, bukan pemasaran konten itu gitu kan. Iya. Kalau ideation tanpa apa namanya banyak referensi tentang bidang itu juga nggak bisa ngide kok Bu. Betul. Iya. Jadi berarti harus kolaborasi sih intinya ya. Iya. Tujuan kita belajar talent mapping. Iya, benar. Jadi harus kolaborasi. Iya, benar. Iya, perlulah kita melengkapi. Kalau dikasih tahu tentang K-pop, Korean drama ya, saya nggak bisa gitu ngide di situ, karena
ya saya nggak suka dan nggak mau tahu dan gitu kan akhirnya kita membatasi kita tuh mau berkembang di mana gitu. Iya. Dan aku kebetulan kan dari TMA yang paling relevan menurut aku tuh kan connectedness-nya nomor 1 tuh. Jadi aku tuh memang kalau kata suamiku bilang kamu tuh terlalu lurus tahu nggak katanya gitu. Kadang tuh suka apatis sama hal-hal yang jelek dia bilang gitu. Sebenarnya hal-hal jelek tuh pasti mengandung sesuatu yang baik gitu. Contohnya TikTok ya. Aku suka nonton TikTok kata dia karena TikTok itu banyak hal yang berguna gitu. Sedangkan buat kamu karena kamu apatis melihat TikTok itu jelek, jadi ya udah menurut kamu itu jelek gitu. Bu Dery, Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri. Saya juga nggak suka TikTok. Oh gitu ya. Ya gitu. Contohnya tuh seperti itu. Jadi apa ya? Ya mungkin karena connectedness-nya juga tinggi. Jadi aku tuh memang udah punya apa yang oh ya ini enggak ini iya gitu. Tapi kadang yang memang itu yang jadi bukan berseberangan ya, relatif berseberangan sama yang lain yang punya pandangan lain. Nggak boleh seperti itu gitu. Dunia tuh selalu ada baik dan buruk gitu. Kamu tuh jangan selalu menganggap lurus yang ini tuh baik, ini tuh nggak boleh, jadi enggak gitu, nggak boleh gitu. Gitu Iya. sih masukannya. Iya. Jadi memang ternyata ada ini aku nambahin aja ya, nambahin perspektif ya. Ternyata ada sebuah distorsi pikiran atau disebut juga cognitive distortion yang memandang segala sesuatu tuh cuma ada hitam putih gitu. Ada itu jadi kebiasaan berpikir yang memandang sesuatu tuh benar-benar cuma hitam putih aja gitu. Ya memang sih padahal segala sesuatu memang sebenarnya kontekstual gitu kan. Tadi kayak misalnya ya TikTok bisa juga dipakai yang bagus ya, itu Kak Ira jualan lewat TikTok. terus aku diajakin iya Mbak Nadila belajar bikin konten TikTok. Nggak suka tapi akunya. Itu karena tuntutan profesi dan perkembangan zaman. Iya kan, tapi karena dibutuhkan ya Kak Ira kan, tetap dilakukan. Nah itu kan tapi karena memang Kak Ira minatnya ke marketing dan dibutuhkan, karena minat ya dilakuin. Kalau aku nggak minat, jadi ya nggak gerak-gerak gitu. Maaf ya. Jadinya selalu mencari sisi positif dari yang negatif gitu. Itu juga tanda strategik ya? Itu tanda strategik juga nggak sih? Menurutku sih cara bertahan hidup aja sih. Oh, oke. Ikut arus gitu ya. Iya. Melihatnya di mana itu bisa bermanfaat dan tetap dilakukan gitu kan. Cuman tapi kalau menurutku ya, kalau misalkan kita tidak punya concern yang penting gitu untuk eksis di misalkan eksis di Instagram, eksis di TikTok atau dimanapun, dan itu tidak terlalu ngefek sama apa tujuan hidup kita ya, nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Ya lurus-lurus aja juga nggak apa-apa, gitu bagus kan gitu kan. Kontekstual lah ya pokoknya ya Kak Ira ya, tergantung itu berguna apa enggak gitu kan. Tergantung itu berguna apa. Ini teman-teman, ini kita udah 8 menit lagi menuju jam 6 sore, bentar lagi maghrib. Jadi kita mungkin sambil wrap up aja ya, sambil kita penutup gitu. Nah ini kira-kira ada yang mau nambahin perspektif lagi atau mungkin bahkan mau merangkum tentang apa yang di teman-teman maknai tentang strategic dan ideation, atau kalau mau nanya lagi juga boleh. Nanti kita maksimal jam 6 lah ya kita tutup ya, biar tidak terlalu ya mengganggu agenda lainnya juga. Gitu. Ada lagi? Gimana Kak Ira? Nggak apa-apa Mbak, udah mulai lapar. Nah itu dia, itu juga. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menambahkan perspektifnya? Bu Devi tadi baru bergabung ya, punten ya Bu ya. Kita obrolannya sudah kesana kemari. Kalau ada yang mau ditanyakan juga langsung aja. Tapi aku sebenarnya mungkin sebagai ini ya, merangkum juga lah kalau misalnya belum ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung open mic aja, silakan ya. Bisa dirangkum aja Mbak. Dirangkum aja ya. Habis ya, 7 menit lagi ya ada udah. yang puasa. Siap. Oh iya, dirangkum aja. Jadi kalau yang aku bisa simpulkan untuk sementara dari obrolan tadi lumayan panjang lebar juga kan, tadi kita merasakan gitu ya ternyata perbedaan bakat ideation yang sama-sama dominan, tapi ternyata ada dorongan bakat lainnya, itu perilakunya bisa berbeda. Terus juga kalau untuk strategik itu ternyata kataku ini nih insight ya. Tadi teman-teman silakan share insight masing-masing juga, sambil tulis di chat juga boleh deh. Jadi gini, enaknya
merangkum itu biasanya kalau aku pakai insight. Jadi, apa sih hal baru yang teman-teman ketahui dari forum kita ngobrol hari ini, itu bisa melengkapi statement ini, "Ternyata titik titik titik." Nah, gitu. Jadi ternyatanya apa sih yang teman-teman dapat dari ngobrol hari ini, ternyatanya apa? Nanti masing-masing boleh nyumbang satu statement ya, satu kesimpulan, satu insight, "Oh ternyata apa?" Kalau aku, oh ternyatanya adalah, mmm, ya itu ternyata, eee, ekspresinya strategis aku ini ya, aku sebagai ideation, sebagai yang punya bakat ideation tapi nggak punya bakat kuat strategik gitu, ternyata bisa jadi ide-ide aku itu, eee, apa namanya, kayak terlihat ribet gitu. Terlihat ribet, banyak, kayak mau kemana sih gitu. Ini mungkin sebenarnya ada efek analytical juga ya, jadi karena aku bakat thinking-nya itu ada intellection, ideation, analytical gitu ya. Itu bikin, idenya itu dianalisa terus, idenya itu dianalisa melulu gitu, dianalisa dulu. Jadi idenya sibuk dianalisa, tapi untuk eksekusinya karena tidak ada dorongan strategik, tidak ada dorongan aktivator, juga tidak ada dorongan komen gitu. Mungkin buat yang punya bakat strategik terlihatnya tidak efektif dan tidak efisien gitu, tidak strategis lah ya gitu. Kok nggak gerak-gerak sih, kok lelet amat sih geraknya, padahal mah ada gitu, idenya mah padahal jalan gitu. Dan wujudnya adalah kalau idenya nggak terwujud tuh gatel. Maksudnya gemes gitu loh kayak, "Oh ideku kok nggak jalan-jalan," gitu. Makanya kayak ide-ide tahu bulat kayak kemarin, "Ayo kita meet up, hayo," gitu. Nah itu kalau udah ada yang menyambut, ya udah gitu, diwujudkan aja lah gitu, memanfaatkan momentum. Nah itu ideation ala aku. Silakan kalau teman-teman gimana? Bu Lucy ternyata bakat strategik kuat, tergerak secara alami untuk mencari jalan keluar atas masalah. Oke mantap, ada lagi yang mau nyumbang ternyatanya? Yuk yuk, Aku Mbak, mangga silakan. ternyata orang yang bakat, maksudnya ternyata di dunia ini ada orang yang apa ya? Kalau dulu sih aku biasa mikirnya masa sih kayak gitu aja nggak bisa dipikirin gitu kan? Tapi Iya, iya. setelah IPTN, ternyata memang di dunia ini memang ada orang yang gitu apa ya, saling melengkapi gitu. Jadi kalau yang bakatnya lemah, oh gitu ya, yang bakatnya lemah gitu. Jadi lebih apa ya, lebih bisa menerima orang lain Ya ya, gitu. menerima perbedaan. Menerima perbedaan, Ya ya ya, tidak terlalu hitam putih lagi ya. tidak terlalu menuntut orang harus seperti kita. Ya ya, siap, mantap. Luar biasa memang, bintang kelas kita. Ada lagi yang mau nyumbang ternyatanya boleh loh, silakan. Mangga, Bu Lucy tadi udah, Bu Andriati mangga silakan. Bu Ismi atau Bu Ismi, dapat pengetahuan atau knowledge baru apa? Oh udah mau sudah mau bergerak lagi. Baik Bu Ismi, nggak apa-apa, terima kasih sudah bergabung ya. Enggak, ternyatanya Oh ternyatanya apa? ternyata kalau misalnya strategik kayak saya putih bisa disiasati dengan bakat lain. Oh iya, siap. Ternyata bakat strategik putih bisa disiasati dengan bakat lain. Mantap Bu Ismi, terima kasih banyak urun insight-nya. Ada lagi yang mau nambahin ternyatanya? Kita gitu aja kesimpulannya ternyata emang. Kan enak ya. Jadi itu pembelajaran. Nah, itu yang buat jadi bahan video masing-masing nanti. Nggak cuma itu. Tapi salah satunya itu. Makasih banyak Bu Ismi sudah bergabung. Ada lagi ternyatanya teman-teman yang mau mengartikulasikan ternyata kalau kedua bakat itu lemah tuh kayak gimana gitu, Mbak? Gimana tuh maksudnya? Ya, maksudnya membahasakan ternyata kalau misalkan bakat strategik lemah itu ekspresi yang keluar seperti apa. Itu kan perlu kita komunikasikan ya supaya audiensnya paham, oh gitu. Nah, supaya kita dapat nih intinya dari pertemuan hari ini. Oh, oke. Jadi kalian belum sempat lihat video 2 jam. Maksudnya mau minta tolong disimpulkan ternyata versi itu gitu. Iya. Ternyata kalau bakat strategik dan ideation lemah itu berkolaborasilah dengan yang kuat.
Itu antisipasi. Tapi kira-kira gambarannya itu akan seperti apa? Oh, mau itu ya Bu, ekspresinya yang muncul ya kalau Iya, yang ekspresi lemah. yang muncul supaya bisa kasih Nah, gambaran kan. Bu Lina dong, Bu Lina kan tadi ini Iya. katanya. Sama Bu Dery gimana? Heeh. Ternyata Mangga. kalau ideation lemah itu kita bisa minta bantuan ide dari orang lain. Itu antisipasi. Itu solusi. Nggak apa-apa juga, tapi Enggak, itu kan bisa. maksudnya gini, ternyatanya Bu Lina gitu. Jadi bisa jadi memang itu pembelajaran baru buat Bu Lina. Nggak apa-apa. Nggak Bisa apa-apa. iya, Jadi nggak kayak apa-apa. tadi Bu Dery bilang ya, kayaknya ya saya sama kayak Bu Dery nih, kalau lihat orang yang kreatif banget ya, dia kan pasti ide-idenya banyak ya. Kayak yang, ih kok dia bisa kreatif itu, kok saya mentok banget tuh, apa ya, desain aja ya, kalau misalkan desain Canva atau apa ya, mentok-mentok yang ada di template-nya mereka aja, terus saya ganti sendiri gitu kan. Tapi kalau orang yang ideation-nya kuat itu bisa yang di apa warnanya diganti atau apa. Iya. Aku juga ideation kuat masih suka pakai template kok Bu Lina, tenang aja. Bukan bidang kita, Mbak. Desain. Iya benar. Iya, bukan bidang kita. Saya juga nggak bisa desain. Iya. Kaku. Atau ide-ide cemerlang lainnya kayak Bu Ira ya. Idenya bisnis ini itu gitu ya. Terus apa namanya? Marketing apa? Cara pemasarannya pakai digital marketing dan lain-lain. Nah, itu saya nggak pernah kepikiran gitu. Karena bidang saya gitu. Cuman kalau urusan desain, biasanya kayak gini kalau sama desainer saya gitu kan. Mbak, bikin konten kayak gini. Warnanya apa, Bu? Bikin aja dulu gitu. Karena saya nggak punya ide di bidang desain gitu. Baru setelah jadi saya baru modif-modif sesuai ide gitu. Karena bukan bidang saya. Jadi memang di bidang masing-masing deh kayaknya. Iya. Ekspresinya kalau lemah kita ngomong-ngomong aja ya. Wow, gitu kan. Kalau orang yang kreatif crafting gitu itu wow gitu. Kok bisa ya bikin? Oh, aku punya ternyata. Ternyata kalau bakat ideation-nya lemah atau juga strategiknya lemah, ketika melakukan sesuatu yang tidak bisa ya tadi bukan keahlian kita, ternyata yaitu strateginya adalah memanfaatkan bakat yang lain. Memang maksudnya gini, ini insight yang aku dapat ya. Maksudnya kan tadi kalau orang strategik otomatis kebayang aja caranya, kebayang strateginya. Tapi orang-orang yang tidak punya bakat itu, tidak punya strategik, aku kan tidak punya strategik ya. Tidak punya strategik maka bisa dengan cara menganalisa. Contoh aku tadi kan analytical kuat. Jadi aku mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dan menganalisa supaya ketemu caranya. Nah itu, walaupun nggak punya strategik, tapi kelihatan kayak strategik karena sudah dianalisa. Gitu. Itu ternyatanya aku. Kalau lemah ya. Antisipasi kayaknya deh, kalau kata Mbak Lucy ya. Nggak apa-apa, maksudnya gini, kalau ternyata atau insight itu sangat personal. Jadi kalau ternyata buat aku itu adalah pembelajaran baru, itu adalah cara aku untuk aku sebelumnya ternyata aku selama ini tidak mengantisipasi dengan cara itu. Ya nggak apa-apa, itu berarti pelajaran baru buat aku hari ini. Jadi dari obrolan panjang tadi itu insight yang aku dapat gitu. Jadi kalau ternyata itu nggak akan pernah salah. Kenapa? Karena itu adalah apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari yang baru hari itu, saat itu gitu. Nggak apa-apa kalau dibilang oh itu antisipasi, ya nggak apa-apa, itu antisipasi yang aku baru pelajari hari ini gitu. Gitu teman-teman. Mbak Dila maksudkan ternyata itu adalah hasil dari proses belajar yang saat ini gitu kan ya? Insight ya, nggak apa-apa. Gitu. Nggak, saya lebih kepada siapa tahu dalam pertemuan ini kita dapat satu referensi untuk nanti kita menjelaskan gitu. Sebenarnya gambaran ideation tuh seperti apa sih gitu. Kalau referensi seperti apa? Kalau referensi mah kan udah di-share ya sama Kang Firman, Mas Yusuf itu yang di Google Classroom udah referensinya udah banyak. Nah, justru aku mengadakan forum kayak gini adalah supaya kita membumikan bahasa referensi itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Makanya kontekstual tadi kan masing-masing bercerita gitu. Jadi kalau butuhnya adalah referensi, mangga diintip videonya Kang Firman ya. kita mah belum se-advance itu punten Bu Lucy. Kita juga belum se-advance itu, makanya formatnya tuh ngobrol kayak gini gitu. Bu Devi gimana? Aku padahal udah mau nutup, Bu Devi langsung nanya lagi. Nggak apa-apa deh, boleh. Terakhir ya Bu ya.
Ya, oke Mbak Dila, makasih. Jadi sebenarnya keren. Jadi kalau Mbak Dila misalnya begini, ketika saya membuat insek sendiri, biasanya maksud Mbak Dila tadi, kenapa kita perlu pakai ternyata, itu akan lebih mengena nanti. Iya, iya. Itu kan keluar dari jiwa ya, keluar dari hati kita. Gitu. Itu yang mungkin gitu ya Mbak Dila ya. Iya gitu Bu Devi, tepat Oke, sekali. iya. Pembelajaran personal, insight itu adalah pembelajaran personal gitu. Jadi Iya. apa yang didapatkan oleh masing-masing pribadi hari ini. Itu yang aku kenapa aku ngajakin teman-teman ngumpul di sini hari ini tuh sebenarnya kesimpulannya aku nggak mau ngasih kesimpulan. Silakan bikin kesimpulan masing-masing karena nanti akan bikin video masing-masing gitu kan. Justru gini Mbak Dila, justru begini. Gimana Bu Devi? Misalnya begini, tadi karena saya memang ada aktivitas tadi, jadi misalnya gini, saya dapat insek tadi dijelaskan Mbak Dila, mungkin Mbak Lucy dan yang lainnya, justru itu hal baru kalau buat saya. Gitu. Di situ nanti ketemu lagi deh namanya ide. Iya. Iya, gitu, betul. Tepat sekali Bu Devi. Terima kasih banyak loh urun perspektifnya betul-betul merangkum apa maksud forum hari ini gitu. Makasih banyak ya Bu Devi dan teman-teman lainnya juga Kak Ira yang sudah jadi narasumber utama. Narasumber tetap ya untuk thinking talents dan influencing talents kayaknya. Besok-besok jadi pendengar yang baik kok aku. Besok-besok kita todong lagi. Besok temanya apa ya? Lupa saya. Ya, kalau ada yang mau gabung nanti deh aku tanya dulu siapa yang mau jadi modelnya ya. Hari ini karena kebetulan modelnya mau ditodong aja tadi Kak Ira. Kemungkinan besok learner sama input ya. Learner sama input, oke. Kalau ngelihat urutannya ya, maksudnya mencoba menganalisis aja sih. Iya, siap. Nanti kita ini aja kalau misalnya mau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini tentang tadi ya tema bakat yang dijadiin temanya, boleh aja nanti aku biasalah ideation kan gitu, kadang tahu bulat kepikiran terus ya udah yuk bikin aja gitu. Itulah ideation. Gitu teman-teman, terima kasih banyak sudah jam 6:06. Terima kasih banyak sudah mau ikutan ngobrol hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Ya ini aku hanya memfasilitasi aja gitu. Jadi aku tidak memberi kesimpulan karena sudah ada gurunya yang lebih ahli di grup kita gitu ya, di grup WA gitu ya. Silakan ditanya ke sana kalau mau minta kesimpulan. Kalau aku hanya memancing teman-teman untuk bercerita. Karena butuh tahu apa sih yang dipikirin oleh teman-teman yang bakatnya aku nggak punya gitu. Gitu ya, semoga besok-besok yang punya bakat dominan sesuai tema berkenan untuk sharing ya. Nanti aku colek-colek lagi di grup. Mohon permisi gitu kalau misalnya tiba-tiba aku colek di grup, cerita dong yang punya bakat ini, cerita dong yang punya bakat ini gitu. Harap dimaklumi, gitulah ideation. Mbak Dila, mohon maaf nanya, Mbak Dila punya bakat signifikan nomor berapa? Masih kalau menurut peta 2019 ada di 7 teratas nomor 5. Kalau menurut hasil terbaru 2022 turun dia jadi kuning. Tapi gitu. iya ada significance betul. Terima kasih Mbak Dila. Sama-sama Bu. Saya juga beliefnya kuning, jadi dengan senang hati dapat membantu Anda. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak partisipasinya hari ini, senang sekali bisa ngobrol sama teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, selamat menyambut maghrib, selamat malam, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, izin duluan. Aku tutup ya.